Di video kali ini, segmen auditing, kita akan membahas tentang tujuan dan tanggung jawab si auditor. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya, sahabat AK? Mari kita simak bersama-sama. Tujuan dari pelaksanaan audit atau pemeriksaan dari laporan keuangan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen ini sudah bebas dari salah saji material dalam segala hal yang material terkait dengan posisi keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, dan tentunya untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Misalnya SAK, kemudian SAK etap, SAK syariah, maupun SAK UMKM. Nah, hasil akhir dari pekerjaan audit ini adalah berupa opini atau pendapat yang akan diberikan oleh auditor independen. Nah, langkah-langkah terkait dengan mengembangkan dari tujuan audit ini. Yang harus dipahami atau yang harus dimiliki oleh auditor adalah yang pertama terkait dengan pemahaman dan tanggung jawab audit itu sendiri. Jadi si auditor harus punya nih kemampuan untuk membedakan kira-kira kita audit nih untuk apa, apakah tujuannya murni untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah bebas dari salah saji yang material, atau tujuan lain, misalnya adanya kepentingan pribadi, atau hanya memang pengen dapat uangnya saja. Kemudian yang juga harus dilakukan oleh auditor adalah berupaya untuk membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus dan mengetahui asersi dari manajemen tentang laporan keuangan tersebut. Nah, jadi sebelum dilakukan proses audit, auditor harus mendapatkan asersi terlebih dahulu dari manajemen, atau asersi ini surat pernyataan pertanggungjawaban dari manajemen terhadap penyusunan dari laporan keuangan, sehingga ketahuan nanti bedanya bahwa tanggung jawab auditor ini pada pemeriksaan, sementara tanggung jawab manajemen itu pada penyusunan laporan keuangan tersebut. Nah, auditor ini juga harus memahami betul dari siklus akuntansi, sehingga nanti bisa membedakan kelompok-kelompok transaksi, akun-akun, bagaimana pengukurannya, dan bagaimana pengungkapan serta penyajiannya. Dan auditor ini juga memahami tujuan khusus dari audit itu, serta dalam hal untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang saya sebutkan tadi. Nah, di mana sih letak dari tanggung jawab manajemen itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwa tanggung jawab manajemen di sini adalah menyusun dari laporan keuangan tersebut. Nah, selain itu, manajemen juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian internal, serta berupaya untuk penyajian dari laporan keuangan yang wajar. Nah, tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajiannya tadi dilampirkanlah atau diungkapkanlah melalui suatu dokumen atau yang kita sebut dengan tadi asersi. Nah, ini berkaitan dengan privilege untuk menentukan bagaimana penyajian dan pengungkapan dan apa-apa saja yang perlu atau yang dilakukan oleh si asersi atau si manajemen itu sendiri. Nah, kalau menurut Sarbanes-Oxley, di sini dalam asersi CEO itu harus mengungkapkan atau menyatakan bahwa laporan keuangan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ada. Berarti hal ini sudah harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Nah, di mana kira-kira letak tanggung jawab auditor itu ya, sahabat AK? Nah, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit
untuk memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan itu telah bebas dari salah saji yang material dan apakah itu disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Nah, kita bedakan di sini salah saji yang material dan yang tidak material. Nah, kesalahan salah saji ini biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan itu dalam laporan keuangan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan orang dalam orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, sehingga uh, pengaruhnya untuk yang material ini cukup besar dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Karena kesalahan yang material ini bisa mempengaruhi keyakinan dari si stakeholder atau para pengambil keputusan. Nah, seharusnya laporan audit ini mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi stakeholder sehingga keputusan yang diambil itu bisa tepat. Nah, auditor di sini memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan tingkat yang memadai tersebut, namun bukan absolut. Jadi bukan pasti. Sehingga perlu kita garis bawahi bahwa pelaksanaan audit ini terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Karena dia bukan absolut, jadi proses audit ini tidak dalam proses untuk menilai bahwa laporan itu salah atau benar. Seperti itu. Nah, kenapa dia tidak absolut? Alasannya ada beberapa macam. Pertama, karena sebagian besar bahan bukti audit itu berasal dari pengujian sampel. Jadi tidak semua populasi itu diuji, hanya sampel-sampelnya saja. Kemudian yang kedua, penyajian akuntansi itu berisi estimasi yang kompleks, melibatkan sejumlah banyaknya ketidakpastian serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang di masa yang akan datang maupun peristiwa-peristiwa di masa yang lalu, sehingga sangat sulit untuk menjadikan laporan audit itu menjadi absolut. Yang ketiga, laporan keuangan yang disusun itu bisa jadi penuh kecurangan atau penuh dengan manipulasi, sehingga auditor memiliki kesulitan untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan tersebut. Bisa membedakan mana dia kategori kesalahan atau kekeliruan dan mana kategori kecurangan atau fraud. Nah, kekeliruan ini salah saji dalam laporan keuangan yang tidak sengaja. Jadi bukan hal-hal yang biasanya ini disebabkan oleh ketidaktahuan si penyusun laporan keuangan. Bisa jadi karena human error, lelah, letih, dan lesu. Nah, bedanya dengan kecurangan, ini memang sengaja. Artinya betul-betul dimanipulasi secara rapi, sehingga seperti asli dan sulit untuk ditemukan. Nah, biasanya ini dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Bisa saja karena manajemen dalam hal ini ingin mempertahankan posisinya, atau si penyusun laporan keuangan yang ingin mempertahankan posisinya sehingga laporan keuangan disusun tampak bagus, padahal sebenarnya tidak. Nah, apa yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk bisa membedakan mana dia kategori kesalahan, mana yang kategori kecurangan? Di sini, auditor itu teman-teman harus memiliki sifat atau sikap skeptisisme profesional, atau bahasa mudahnya itu yang selalu bertanya-tanya. Harus sedikit rewel maupun cerewet. Contohnya gini, kalau teman-teman di dalam proses audit dilampirkan bukti, nah bukti itu tidak boleh langsung dipercayai. Nah, harus diuji dulu, dilakukan konfirmasi, ditanyakan keabsahan dari bukti-bukti tersebut. Nah, sampai pada level teman-teman yakin, nah berhenti pada posisi itu, sehingga ketika keyakinan itu sudah teman-teman peroleh, maka laporan audit yang akan teman-teman susun pasti juga akan memenuhi dari kategori yang memadai tersebut.
Nah, skeptism profesional ini penting untuk dimiliki oleh seorang auditor karena dapat memberikan kepastian yang layak dalam mendeteksi kekeliruan maupun kecurangan. Maka, untuk mencapai hal tersebut, proses audit ini harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap tadi, sikap skeptism profesional. Dan auditor sudah memang seharusnya memiliki sifat keingintahuan yang tinggi dan harus lebih kritis, terutama atas bukti-bukti audit atau bukti-bukti dari laporan keuangan yang disajikan oleh auditi. Karena tanggung jawab auditor di sini dalam mendeteksi salah saji yang material, makanya auditor harus menghabiskan waktu terbesarnya dalam perencanaan audit itu, dalam menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen maupun oleh karyawan. Nah, auditor juga harus mampu menekankan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, misalnya kealpaan atau kesalahpahaman dan kesalahan dalam penerapan dari standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Nah, letak tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan di sini lebih sulit untuk dideteksi ya teman-teman, karena tadi saya sampaikan bahwa sifatnya yang disengaja ini atau yang memanipulasi ini biasanya sudah direncanakan dengan baik sehingga berhasil untuk ditutupi kecurangannya. Nah, kesulitan dalam mendeteksi ini tidak merubah dari tanggung jawab auditor tersebut, sehingga tanggung jawab auditor dalam merencanakan dan menjalankan audit itu tidak boleh dirubah, harus tetap merencanakan dalam perencanaan auditnya itu harus tetap masuk rencana untuk mendeteksi dari kecurangan-kecurangan tersebut. Ini salah satu case ya teman-teman, salah satu contoh dari kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan dalam versus dari penyalahgunaan aset. Nah, pelaporan keuangan yang curang ini tentu akan merugikan para pengguna dari laporan keuangan tersebut, dari pihak pemilik, pemegang saham, pemerintah, dari sektor perbankan, karena bisa saja karena kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, keputusan yang diambil bisa jadi salah. Kemudian ada misapresiasi dari aktiva yang nanti akan mengakibatkan dari pemegang saham, kreditor, atau pihak lainnya ini mengalami kerugian karena aktiva tersebut tidak lagi menjadi miliknya yang sah. Nah, di sini perbedaan antara penggelapan aset dan salah saji agar mudah nanti ya dalam prakteknya untuk dibedakan. Mana dia kategori yang kekeliruan, mana dia yang kategori dalam hal penggelapan aset. Nah, yang pertama, aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalahsajikan dari aset. Misalnya ada kendaraan pribadi yang diambil oleh salah satu manajemen, misal katakanlah seperti itu. Cuman dalam penyajiannya itu dilepas atau pelepasan aset. Nah, ini termasuk dalam kategori dari penggelapan aset. Yang kedua, aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang sajikan pendapatan atau melebih sajikan beban. Jadi menutupinya, pendapatan dikurangi, kemudian bebannya ditambah. Yang ketiga, aset diambil namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Nah, ini yang paling kecil kemungkinan karena biasanya orang kalau manipulasi kecurangan itu sudah disiapkan cara-cara untuk menutupinya. Kalau yang ketiga ini hanya ngambil aja tanpa menyiapkan langkah-langkah manipulasinya. Nah, yang ketiga ini lebih mudah untuk kita deteksi. Oke, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai
tanggung jawab auditor dan mana yang menjadi tanggung jawab manajemen. Mudah-mudahan menjawab dari kebutuhan teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.